Oke, sifat selanjutnya yang berkaitan tentang conjugate dari bilangan kompleks itu adalah jika di sini saya punya dua bilangan kompleks Z1 ditambah Z2 di conjugate itu sama halnya dengan dikonjugatkan terlebih dahulu masing-masing baru dijumlah. Ini gampang ya pembuktiannya ya. Jadi misalkan saya punya Z1 sama dengan A1 ditambah B1, Z2 sama dengan A2 plus B2. Kalau misalkan dijumlahkan Z1 ditambah Z2 conjugate, ini sama dengan conjugate dari A1 ditambah B1 ditambah A2 ditambah B2. Nah, ini sama dengan A2 ditambah A1 ditambah A2 plus B1 ditambah B2I. Jangan lupa conjugate ya. Ini conjugate. Nah, ini karena kan dikonjugatkan, berarti ini sama dengan A1 ditambah A2 dikurangi B1 ditambah B2I. Nah, ini kita pecah lagi. Jadi A1 dikurangi B1I ditambah A2 min B2I. Seperti itu. Ini sama dengan A1 min B1I itu sama dengan Z1 conjugate ditambah A2 min B2 itu sama dengan Z2 conjugate, seperti itu. Nah, itu juga berlaku untuk pengurangan ya. Jadi yang sifat selanjutnya, conjugate dari pengurangan bilangan kompleks itu sama aja dikonjugatkan masing-masing terlebih dahulu baru dikurangkan. Nah, untuk perkalian hampir sama juga. Jadi misalkan di sini saya punya Z1 kali Z2 conjugate itu sama seperti juga Z1 dikali Z2 Z1 conjugate dikali Z2 conjugate, seperti itu. Untuk pembuktiannya silakan dicoba secara mandiri ya. Nah, terus sifat selanjutnya jika Z2-nya itu bukan 0, berarti conjugate dari Z1 per Z2 itu sama dengan Z1 conjugate dibagi dengan Z2 conjugate. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas conjugate, berarti kita melangkah ke modulus ya. Modulus dari bilangan kompleks. Modulus atau juga bisa disebut di sini nilai mutlak ya. Sebenarnya hampir sama dengan nilai mutlak yang kita sudah bahas di bab sebelumnya atau bahasan sebelumnya, nilai mutlak pada bilangan real ya. Jadi di sini modulus atau nilai mutlak juga itu juga prinsipnya juga sama ya. Dia memetakan suatu bilangan ke bilangan real positif atau bilangan real negatif ya. Lebih tepatnya memetakan suatu bilangan sembarang ke bilangan real non negatif. Nah, modulus itu apa definisinya? Misalkan saya punya suatu bilangan kompleks A plus BI. Maka modulus dari Z itu biasanya disimbolkan seperti ini ya. Hampir sama sama persis seperti nilai mutlak ya. Itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Nah, berkaitan juga dengan modulus, berarti pada bahasan sebelumnya, kalau misalkan saya punya Z
dikali dengan Z konjugatnya, itu kan sama dengan A plus BI dikali A min BI ya. Ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti ini apa? Sama dengan modulus Z dikuadratkan. Seperti itu. Nah, sifat-sifat yang berkaitan dengan modulus antara lain, ini sifat-sifatnya ya. Misalkan saya punya pertama di sini Z1 dikali Z2, kita cari modulusnya. Nah, ini sama aja seperti modulus Z1 dikali dengan modulus Z2. Ini pembuktiannya seperti apa? Kita coba buktikan ya. Misalkan saya punya Z1 sama dengan A plus A1 plus B1I ya. Kemudian Z2 itu A2 plus B2I. Nah, kita tahu bahwa Z1 kali Z2 berarti kan A1 ditambah B1I dikali dengan A2 plus B2I. Itu sama dengan A1 A2 ditambah, dikurangi B1 B2 plus A1 B2 ditambah A2 B1I. Nah, jika kita mencari modulusnya, modulus Z1 kali modulus Z2, modulus dari Z1 kali Z2 dengan menggunakan definisi yang tadi, itu sama dengan akar dari A1 A2 dikurangi B1 B2 dikuadratkan ditambah dengan A1 B2 ditambah A2 B1 dikuadratkan. Seperti ini. Nah, untuk lebih mudah saya coba tuliskan seperti ini ya. Z1 kali Z2 modulus kuadratkan sama dengan A1 A2 min B1 B2 kuadrat ditambah A1 B2 ditambah A2 B1 kuadrat. Kita coba jabarkan, berarti ini jadi A1 A2 kuadrat ditambah B1 B2 kuadrat dikurangi dengan A1 2 kali A1 A2 B1 B2 ditambah dengan A1 B2 kuadrat ditambah A2 B1 kuadrat ditambah dengan 2A1 A2 2A1 A2 B1 B2. Nah, ini kita bisa coret ya, lakukan coretan. Ini hasilnya 0, berarti kita dapatkan di sini A1 kuadrat A1 A2 kuadrat ditambah B1 B2 kuadrat ditambah A1 B2 kuadrat ditambah A2 B1 kuadrat. Nah, bentuk ini itu bisa kita faktorkan menjadi A1 kuadrat plus B1 kuadrat dikali dengan A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Seperti ini. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ini sama dengan modulus Z1 kali Z2 dikuadratkan. Berarti modulus Z1 kali modulus Z1 Z2 Z1 kali Z2 modulusnya itu sama dengan akar
dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat dikali A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Kita bisa pecah. Jadi akar dari A1 kuadrat plus B1 kuadrat dikali dengan akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat. B2 kuadrat seperti ini ya. Nah, ini sudah jelas bahwa ini sama dengan nah ini kan sama dengan modulus dari Z1 ya, dikali dengan modulus Z2. Seperti itu. Nah, ini silakan lakukan untuk masalah pembagian ya. Jadi untuk pembagian juga hampir sama. Jadi misalkan di sini modulus dari Z1 per Z2 itu juga sama dengan modulus Z1 dibagi dengan modulus Z2. Seperti itu. Sini dengan syaratnya Z2-nya nggak boleh 0 ya, tentunya. Terus sifat yang ketiga itu adalah modulus dari Z1 ditambah Z2 itu pasti kurang dari sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Ini pertidaksamaan segitiga namanya ya. Sama seperti pada nilai mutlak pada bilangan real. Pertidaksamaan segitiga. Terus sifat yang lainnya juga adalah modulus dari Z1 plus minus modulus dari Z2 itu pasti kurang dari sama dengan modulus Z1 dikurangi modulus Z2. Ini mungkin sebagai pekerjaan mandiri ya. Silakan buktikan sifat-sifat yang lain, yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Seperti itu.